Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengkritik warganet yang memberi komentar negatif kepada tim dan pemainnya di media sosial. Menurut Munster, sikap seperti itu tidak mencerminkan kecintaan sejati terhadap Persebaya. Saat ini, Persebaya sedang melalui masa sulit, tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir Liga 1 2024/2025. Meski masih bertahan di puncak klasemen sementara dengan 18 poin, beberapa supporter tetap kecewa, terutama soal performa individu pemain. Kekecewaan itu memicu serangan personal di media sosial, salah satunya menimpa kiper Andika Ramadhani, yang dibuli dan disalahkan atas kekalahan dari Persib Bandung. Sangat menarik dengan media sosial terlalu banyak keyboard warriors, kata Paul Munster, sang pelatih Persebaya asal Irlandia Utara. Saya pikir ketika kami menang, banyak orang yang diam. Tapi ketika kami mengalami kekalahan, tiba-tiba ada banyak orang. Di mana semua orang ini ketika kami menang, ujar Munster menambahkan. Munster menyatakan telah menjalin komunikasi khusus dengan para pemain terkait dampak negatif media sosial. Mantan Direktur Teknik Timnas Brunei itu menekankan pentingnya saling menguatkan sebagai cara terbaik menghadapi situasi ini. Inilah masyarakat di dunia sekarang. Orang-orang lebih suka hal negatif daripada hal positif. Namun dalam grup ini, seperti yang dikatakan Bruno Moreira, kami tetap bersatu, ujar Paul Munster. Ya, media sosial memang seperti itu. Anda bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan sebagian besar tidak begitu baik. Namun, hari esok adalah untuk menang. Itulah mentalitasnya, ucap Munster. Ia pun berharap pihak yang menyerang pemain serta Persebaya di media sosial bisa segera sadar dan lebih dewasa dalam bersikap. Dan mudah-mudahan orang-orang yang negatif ini, mereka juga mendukung. Tapi saya rasa mereka tidak mendukung dan mungkin mereka bukan Persebaya. Bukan supporter Persebaya yang sebenarnya, tutur Paul Munster. Manajemen Persebaya Surabaya menanggapi serius penurunan performa tim dalam 3 laga terakhir, di mana mereka hanya meraih 2 poin dari 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sebelumnya, Persebaya tampil impresif dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 6 laga. Meski masih memimpin klasemen sementara dengan 18 poin, posisi mereka belum aman karena selisih poin tipis dan beberapa tim pesaing belum memainkan laga pekan ke-9. Kami patut bersyukur masih di papan atas. Saat ini pun berada di puncak klasemen. Namun, kami tidak menutup mata bahwa rawan tergeser dari puncak klasemen saat Liga 1 menuntaskan pekan ke-9, tulis Persebaya dari web resminya. Persebaya telah menjalani pekan ke-9 Liga 1 2024/2025, melewati separuh putaran pertama musim ini. Namun, dalam 9 laga, mereka hanya mencetak 8 gol. Meski pertahanan cukup solid dengan hanya kebobolan 5 gol, minimnya produktivitas membuat mereka kehilangan banyak poin. Menyikapi hal ini, manajemen menegaskan kepada pelatih dan pemain untuk meningkatkan performa dalam 8 laga sisa sebelum pertengahan musim. Persebaya perlu segera bangkit dari 3 hasil negatif terakhir, karena pencapaian di 8 laga tersebut akan menjadi dasar evaluasi manajemen di tengah musim nanti. Saat jendela transfer tengah musim dibuka, evaluasi ini untuk para pemain maupun pelatih, tulis Persebaya. Persebaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kritik dan dukungan positif seluruh pecinta Persebaya. Kita syukuri posisi saat ini, namun sekali lagi, tim akan berjuang lebih keras lagi untuk kembali ke jalur kemenangan, tambahnya. Kabar wafatnya legenda sepak bola Indonesia, Rudy William Keljes, meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pemain, termasuk Arief Catur Pamungkas dari Persebaya. Catur pernah dilatih Rudy saat membela tim Jatim di PON 20 2021 Papua, di mana Rudy sukses membawa tim meraih perunggu.
setelah sebelumnya gagal lolos di PON 2016. Selama hampir 3 tahun bersama tim Jatim, Rudy, yang akrab disapa Opa, membangun hubungan erat dengan para pemain. Catur pun mengaku banyak mendapat pelajaran berharga dari Rudy, yang berguna bukan hanya untuk PON tetapi juga karirnya di Liga 1. Saya dapat banyak hal, orangnya baik, selalu kasih motivasi, disiplin, berusaha kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Aku Catur. Tak hanya itu, pemain berposisi sebagai fullback kanan itu mengaku juga mencontoh keberanian yang selalu dipesankan oleh Rudy Keljes. Kamu punya nakal tapi kok takut? Harus berani kalau main bola, kalau tidak berani keluar saja, ujar Catur mengenang pesan yang benar-benar memacu motivasinya. Striker PSIS Semarang, Wildan Ramdhani, mengaku termotivasi menghadapi mantan timnya, Persebaya Surabaya, di Stadion Moh Subroto, Magelang pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Musim lalu, Wildan sering menjadi andalan pelatih Paul Munster di Persebaya. Namun kini ia memilih hengkang dan bergabung dengan PSIS Semarang. Saya pribadi selalu siap kapanpun pelatih membutuhkan, apalagi melawan mantan tim. Pasti saya punya motivasi lebih, kata Wildan Ramdhani, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Wildan Ramdhani berpeluang besar tampil di pekan ke-10 Liga 1 2024/2025 karena sering menjadi pilihan utama PSIS Semarang. Sebagai mantan pemain Persebaya, ia diprioritaskan karena memahami skema permainan dan karakter beberapa pemain bajul ijo. Tapi yang pasti fokus ke tim dulu. Bagaimana caranya bisa memenangkan pertandingan, terang Wildan. PSIS Semarang memang sedang dalam situasi kurang baik. 6 laga terakhir puasa kemenangan, 5 laga menelan kekalahan, dan 1 laga lainnya imbang. Imbas tren negatif tersebut, PSIS Semarang saat ini ada di urutan 14 klasemen sementara, atau di zona papan bawah klasemen. Kondisi tim seperti ini, tentu kami juga punya motivasi lebih. Motivasi ingin meraih poin, mengakhiri tren buruk. Kami tidak akan terus terpuruk, harus bangkit, kata Wildan penuh percaya diri. Wildan menyadari tantangannya tidak mudah, karena Persebaya adalah tim kuat dengan pemain berkualitas, baik lokal maupun asing. Buktinya, Persebaya saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 18 poin, sama dengan pemuncak klasemen Borneo FC. Mereka, Persebaya, musim ini tim bagus, materi pemain juga secara permainan mereka bagus, kata striker asal Bandung itu. Meski menghadapi tim kuat, Wildan optimistis bisa membantu PSIS Semarang meredam Persebaya dan meraih kemenangan. Ia berharap bisa tampil maksimal dan memecahkan kebuntuan, karena hingga kini belum mencetak gol untuk PSIS di Liga 1 2024/2025. Saya merasa improvement, peningkatan, yang saya mau belum semuanya terlaksana. Tapi saya yakin, bisa lebih baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin, pungkasnya.